preman lontong. Kalau orang Medan bilang bukan kaleng-kaleng. Kita mau merdeka bukan supaya makan enak. Mereka orang-orang kaya, pejuang-pejuang itu. Para pejuang mau merdeka supaya agama bisa jalan 100%. Karena Belanda nggak ngasih 100%. Penjajah Belanda itu cuma ngasih kita ibadah aja. Kalau ibadah boleh. Makanya sekarang dibilang, Pak Jokowi itu kurang apa baiknya? Kita sholat boleh, puasa boleh, naik haji boleh. Kalau itu Belanda pun ngasih. Naik haji disediain kapal sama Belanda, betul nggak? Diberi paspor oleh Belanda, betul? Dikumpulkan di Pulau Unrust, Pulau Seribu. Dikarantinakan, disuntik yang sakit, diobati. Sebelum sembuh nggak boleh pulang. Kalau soal itu Belanda pun boleh. Kue orang mau sembahyang, kita boleh bikin masjid. Kue mau jikir sampai mati boleh. Kue mau puasa sampai kurus itu bagus. Kue mau naik haji itu bagus. Tapi kue jangan urus-urus ekonomi. Kue jadi kuli saja sampai mampus ya. Begitu kita mulai urus ekonomi jadi orang kaya, kita dipitnah, kita dibunuh. Yang dibolehkan kaya zaman Belanda itu orang Cina-Cina dengan orang-orang India. Orang pribumi nggak boleh kaya. Kalau kaya difitnah, dicari salahnya, tangkap. Dari mana duit? Kue dapat duit dari mana? Kue mesti selotep barang, hukum mati. Namanya Belanda. Emang Belanda baik? Baik kan, boleh sholat, boleh zikir, baik. Kalau Pak Jokowi baik karena boleh sholat, boleh zikir, boleh puasa, berarti Belanda baik. Emang Belanda baik? Enggak. Ketika kita urus ekonomi dia nggak mau. Sama dengan sekarang, ketika orang Islam urus ekonomi nggak boleh. Ketua Masyumi Majelis Syuro Indonesia Muhammad Nasir namanya. Beliau mengatakan ketika orang Islam ibadah dibiarkan. Ketika orang Islam urus ekonomi diawasi. Pagi siang malam, kenapa ini? Dari mana duitnya? Untuk apa? Disimpan di mana? Apa dibikin untuk pergerakan, mencerahkan umat? Bikin pintar orang Islam? Tangkap. Begitu orang Islam urus politik, cabut sampai akar-akarnya cabut. Tidak boleh orang Islam urus politik. Dan sekarang disebarkan, ulama itu jangan urus politik, ulama itu urus agama. Tidak boleh kamu ulama kok urus politik kamu. Ulama abal-abal kamu. Giliran dia mau jadi presiden, wakilnya ulama. Persis kayak Belanda, kue orang jangan begitu, itu tidak bagus. Saya itu kalau ingat-ingat Belanda benci sekali saya. Tapi dibanding sama sekarang lebih baik Belanda. Di kampung saya di Medan itu banyak perkebunan. Bapak saya direktur perkebunan. Tahun 1962 bapak saya itu udah punya mobil sedan Holden BK 1962. Jadi bukan kaleng-kaleng nih. Kakek saya dokter sekolah di Nederland. Tengku lagi turunan sultan, ya enggak? Ini bukan kaleng-kaleng. Ngomong gini bukan karena lapar, baru makan gudeg tadi. Di sana perkebunan-perkebunan, orang-orang Belanda, menir-menir Belanda kaya-kaya itu pembantunya orang Indonesia. Apa dia bilang sama pembantunya itu? Inem, ya Tuan, pagi ini kue pergi belanja di pasar, sana namanya pajak. Kue pergi ke pajak pasar ya, beli daging yang nomor 1 yang merah yang namanya daging khas, kue masak sop yang bagus, itu pakai kentang, pakai bawang goreng, itu pakai daun sop yang lezat, itu kalau sudah masak kue orang tidak boleh makan.
Itu daging khas untuk tuan sama nyonya ya. And kue tidak boleh makan. And kue bikin sup sendiri. And kue beli tulang. And bikin sup tulang supaya kue punya tulang kuat. And supaya kue kerja bagus ya. Dia makan daging nomor 1, pembantunya makan tulang. Masih lumayan kalau yang sekarang menteri. Ibu-ibu kalau daging mahal maka bikin bekicot. Ayo, lebih baik menteri atau lebih baik Belanda? Hah? Belanda nggak ada bilang en inem, en kue bikin daging nomor 1 untuk tuan sama nyonya ya, en kue sendiri beli tulang, en bikin sop tulang supaya kue punya tulang kuat. Nggak ada dibilang en inem daging untuk tuan sama nyonya, en kue cari bekicot, en kue bikin sop bekicot ya, nggak ada. Jadi berarti kan penguasa sekarang lebih jahat dari penjajah Belanda. Apa saya salah? Salah saya? Nah, saya ini udah tua, makanya saya kalau lihat Belanda jijik, kalau lihat yang bilang bekicot lebih jijik lagi saya.